Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Realudin. Saya dari kelas 12 IPS 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resensi saya. Yang pertama adalah identitas buku. Identitas buku terbagi menjadi, pertama adalah judul. Judulnya adalah Say No To Me. Pengarang Wiwin Winarto. Penerbit PT Gramedia, Kota Jakarta, pada tahun 2017. Tebal buku 284 halaman. Harga buku 85.000. Oke, lanjut. Yang kedua adalah unsur-unsur intrinsik, yaitu tema, kisah cinta antara Arga dan Aryani. Tokoh dan perwatakan dibagi menjadi 3, yaitu tokoh utama, tokoh inti, dan tokoh sampingan. Tokoh utama yaitu Arga dengan sifat protagonis dibuktikan dengan sikapnya yaitu ramah, sopan, cuek, jenius, dan penyayang. Tokoh inti yaitu Reva, protagonis, Wisnu, protagonis juga, Dewi, protagonis, dan Salsa, protagonis. Tokoh sampingan yaitu Dian, Aco, Padli, Nana, Dimas, Pak Parto, dan Dani. Alur. Dalam novel ini menceritakan tentang perjodohan antara Arga dan Aryani secara diam-diam oleh Cheo Helmencourt dan istrinya untuk merayakan wedding anniversary, namun terancam suram. Sudut pandang. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana pengarang adalah orang yang serba tahu keadaan tokoh-tokohnya. Bahasa yang digunakan dalam novel ini menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa gaul. Gaya bahasa yaitu ironi, hiperbola, dan perbandingan. Ya, berikutnya adalah latar. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktunya yaitu pagi hari, siang hari, dan malam hari. Latar tempat Jogja, tempat makan, hotel, tempat kerja, dan kamar mandi. Latar suasana cemas, senang, sedih, terkejut, dan gugup. Amanat. Dalam novel tersebut yang patut kita contoh adalah rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan dan tetap tegar dalam melewati rintangan yang ia hadapi. Tetap semangat karena semua yang kita inginkan tidak mungkin mudah kita dapatkan dengan tidur saja. Kemudian adalah sinopsis. 2 bulan menjelang perayaan wedding anniversary ke-9, Wisnu dan Dewi sepakat membuat acara lain daripada yang lain. Mereka ingin kisah cinta lokasi yang dialami dulu terulang kembali pada next generation karyawannya di lingkungan pekerjaan. Diam-diam mereka menseleksi karyawan sehingga terpilih 2 kandidat final untuk dicomblangkan. Arga, karyawan baru di bagian marketing pengembangan, anak perusahaan Helmencourt, merasa hidupnya adalah serangkaian kegagalan dalam urusan pekerjaan ataupun percintaan. Pemuda inilah yang akan dijodohkan dengan Aryani, pegawai baru toko buku daring dan kafe lookbook sebagai penulis. Tetapi kerap berpola pikir tidak umum karena masa kecilnya yang menggenaskan. Perjodohan akan meliputi proyek adaptasi novel karya Aryana, Love in Pocong, menjadi aplikasi game interaktif, juga film layar lebar. Arga akan menjadi asisten manajer proyek ini yang diharapkan bisa menemani Aryana selama proyek berlangsung. Namun Arga sudah kudu jatuh cinta kepada Aryana dan hal itu ditunjukkan secara terang-terangan sehingga Aryana pun ilfil.
Ariana justru terlibat asmara dengan Reva, bos Omega Dom, yang seharusnya jadi kaki tangan Wisnu dalam perjodohan tersebut. Padahal Reva baru saja menikah dengan Salsa, sahabat Dewi. Arga yang patah hati melihat Ariana yang terang-terangan menolaknya, melarikan diri ke pelukan Dena, kakak sepupunya. Perayaan wedding anniversary Wisnu dan Dewi terancam suram. Kemudian kelebihan buku. Cerita dalam novel ini menarik untuk dibaca, banyak hikmah yang dapat kita ambil. Dari novel ini, cover bukunya sangat menarik. Tulisan dalam novelnya juga sangat jelas. Kekurangan buku. Bahasa asing dalam novel ini tidak disertai dengan terjemahan. Cerita dalam novel tidak dapat ditebak, terlalu banyak bahasa-bahasa dewasa yang digunakan. Oke, selanjutnya itu saran untuk pengarang. Sebaiknya novel ini dalam menggunakan bahasa gaul atau bahasa Inggris disertai dengan penerjemahannya atau artinya. Dan saran untuk pembaca, seharusnya pembaca bisa membedakan mana yang harus kita lakukan di kehidupan sehari-hari dan mana yang tidak. Pintar-pintarlah untuk memilih. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari novel berikut dapat kita menarik kesimpulan, yaitu kita harus bekerja keras dalam menghadapi semua kehidupan yang keras ini. Rasa tanggung jawab itu sangat penting dalam pekerjaan. Tidak mudah putus asa, selalu bersemangat dalam menghadapi hidup.